Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elga Silvia Dewi, kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mata kuliah psikolinguistik yang berjudul Aspek Neurologi Bahasa. Sebelum kita tahu apa itu pengertian dari aspek neurologi bahasa, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi yang dipakai oleh suatu masyarakat, baik untuk berinteraksi, untuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, dan sopan santun. Nah, dalam penguasaan bahasa ini, terdapat dua aspek yang melandasinya, yaitu yang pertama ada aspek biologis, dan yang kedua ada aspek neurologis. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang aspek neurologis saja. Jadi, apa aspek neurologis itu? Aspek neurologis adalah kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Menurut Abdul Khair, mengemukakan bahwa dalam sistem saraf manusia, otak merupakan pusat saraf, pengendali pikiran, dan mekanisme organ tubuh manusia, termasuk mekanisme yang mengatur pemrosesan bahasa. Nah, lalu apa perbedaan otak hewan dengan manusia? Khususnya hewan sejenis kera. Hewan ini dikendalikan oleh insting. Berbeda dengan manusia yang mempunyai sifat manusiawi, seperti bagian-bagian yang berkenaan dengan pendengaran, ujaran, dan pengontrol alat ujaran. Nah, lalu apa fungsi kebahasaan otak? Dalam otak dibagi menjadi dua bagian atau dua belahan, atau biasa disebut dengan hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kita bisa lihat di bagian ini bahwa fungsi otak kiri ini ada bahasa, analisa berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, realistis, dan detail. Nah, fungsi otak kiri ini memiliki ingatan jangka pendek. Kemudian, fungsi otak kanan atau hemisfer kanan. Yang pertama ada seni atau musik. Kemudian ada gambar atau warna. Ada kreativitas, konseptual, berfantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi. Nah, jika kita dilihat dari gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa ada di sebelah otak kiri atau hemisfer kiri. Kemudian, fungsi dari hemisfer kiri ini, yang pertama, fungsi bicara berbahasa. Yang kedua, fungsi memori yang bersifat verbal. Sedangkan, fungsi dari hemisfer kanan atau otak bagian sebelah kanan, fungsinya yaitu emosional, seperti lagu isyarat, yang bersifat emosional atau verbal. Nah, dalam aspek neurologi bahasa ini dibagi menjadi dua teori. Yang pertama, ada teori lateralisasi. Nah, menurut teori ini berpendapat bahwa seluruh otak bertanggung jawab dan terlihat dalam proses pemahaman dan produksi bahasa. Kemudian, pendapat ini dalam psikologi disebut sebagai holisme. Namun demikian, kebenaran teori lateralisasi ini bisa dipertimbangkan. Nah, ada beberapa eksperimen yang pernah dilakukan untuk mendukung teori lateralisasi itu. Yang pertama, ada tes menyimak rangkap. Tes ini dilakukan dengan memperdengarkan pasangan kata yang berbeda, misalnya boy dan girl, pada waktu yang bersamaan. Nah, hasil tes ini membuktikan bahwa
telinga kanan yang dilandasi oleh hemisfer kiri lebih peka terhadap bunyi-bunyi bahasa yang dibandingkan dengan telinga kiri yang dilandasi oleh hemisfer kanan. Yang kedua, ada tes stimulus elektris. Dengan tes ini, pusat bahasa pada otak distimuluskan dengan aliran listrik melalui talamus lateral kiri, di mana subjek yang ditelitinya tidak dapat menyebutkan nama benda, meskipun benda tersebut ada di depannya, meskipun dia lancar bercakap-cakap. Nah, tes stimulus elektris ini membuktikan bahwa lateralisasi hemisfer kiri untuk bahasa telah merupakan satu kenyataan yang tidak dapat dibantah. Kemudian yang ketiga, ada tes grafik kegiatan elektris. Tes ini dilakukan untuk mengetahui bagian otak mana yang mendapatkan aliran listrik. Nah, tes grafik kegiatan elektris ini telah membuktikan bahwa lateralisasi untuk bahasa adalah ada pada sebelah kiri atau hemisfer kiri, sedangkan hemisfer kanan untuk fungsi-fungsi bahasa lain yang bukan merupakan bahasa. Yang keempat, ada tes WADA. Dalam tes obat ini, ada obat yang bernama sodium amisal. Kemudian, obat ini diinjeksikan ke dalam sistem peredaran salah satu belahan otak. Nah, belahan otak yang mendapatkan obat ini menjadi lumpuh untuk sementara. Tetapi, jika hemisfer kanan yang dilumpuhkan dengan obat ini, maka anggota badan sebelah kiri tidak berfungsi sama sekali, kecuali fungsi bahasa. Tetapi, apabila hemisfer kiri yang diberi obat ini, maka anggota badan sebelah kanan menjadi lumpuh, termasuk fungsi bahasa. Kemudian yang kelima, ada teknik fisiologi langsung. Teknik fisiologi langsung ini merekam secara langsung getaran-getaran elektris pada otak. Dan ternyata, suara bising terekam dengan baik oleh hemisfer kanan. Sedangkan bunyi ujaran bahasa terekam dengan baik pada hemisfer kiri atau otak sebelah kiri. Kemudian, yang keenam, ada teknik belah dua otak. Pada teknik ini, kedua hemisfer sengaja dipisahkan dengan memotong korpus kolosum, sehingga kedua hemisfer itu tidak mempunyai hubungan. Dengan kata lain, hemisfer kiri ini tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh hemisfer kanan, karena hubungan keduanya telah diputuskan. Nah, teori yang kedua ada teori lokalisasi. Teori lokalisasi ini atau lazim disebut sebagai pandangan lokalisasi, yang berpendapat bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan berada di daerah Broca dan daerah Wernicke. Ada beberapa cara lain untuk menunjukkan teori lokalisasi ini. Yang pertama, ada teknik stimulus elektrik. Teknik ini dilakukan dengan cara menstimulasi bagian-bagian tertentu dengan aliran listrik, seperti yang dilakukan dua ahli bedah saraf. Kemudian, mereka menemukan hanya pada 3 bagian saja yang terdapat kelainan-kelainan yang dapat merusak bahasa. Kemudian yang kedua, ada teknik perbedaan anatomi otak. Yang pertama, hemisfer kiri dan kanan tidak simetris. Pendapat yang kedua, hemisfer kiri ini tentu lebih besar daripada hemisfer kanan. Ada juga yang berpendapat bahwa perbedaan ini dapat dilihat dengan mata. Kemudian yang ketiga, cara melihat otak dengan PET atau positron emission tomography. Dengan PET ini, kita melihat bagian-bagian otak, terutama bagian-bagian korteks, pada waktu bagian-bagian itu sedang berfungsi. Umpamanya,
Kalau pasien diminta mendengarkan lagu atau musik, maka korteks hemisfer kanan akan kelihatan bercahaya dan berwarna merah. Tetapi apabila dia mendengarkan bahasa, kalimat-kalimat, maka korteks hemisfer kirilah yang bercahaya dan berwarna merah. Kemudian, ada hemisfer yang dominan. Untuk sebagian orang, kemampuan berbahasanya dikendalikan oleh hemisfer kiri. Ada juga sebagian orang yang ditentukan oleh hemisfer kanan. Bahkan, ada juga sebagian orang yang lebih cenderung pada penggunaan salah satu hemisfer kiri atau kanan. Bahasa pertama atau bahasa ibu seseorang berkaitan dengan erat jaringan sel saraf, sedangkan bahasa kedua berkaitan dengan otak. Nah, wanita memiliki pola otak yang membuat IQ-nya, verbalnya lebih besar dibanding pria. Kemudian kita lanjut ke materi otak wanita. Dalam majalah Femina, edisi bulan Juni tahun 1999, menurunkan artikel yang berjudul Otak Kita, Keunggulan Kita. Dan yang dimaksud dengan kita di sini adalah wanita. Dalam tulisan itu diakui bahwa memang ukuran otak lebih besar, antara 10-15% daripada otak wanita. Padahal, temuan mutakhir di bidang neurologi menegaskan bahwa dalam beberapa hal otak wanita lebih unggul. Lalu, di mana letak keunggulan wanita? Otak wanita lebih seimbang. Daerah tertentu, otak wanita lebih kaya akan neuron dibandingkan dengan otak pria. Semakin banyak neuron di suatu daerah, semakin kuat fungsi otak di sana. Kemudian, kanak-kanak perempuan lebih cepat pandai bicara, membaca, dan jarang mengalami gangguan belajar dibandingkan dengan kanak laki-laki. Nah, kemampuan wanita menggunakan kedua belah hemisfernya, kiri dan kanan, ketika membaca atau melakukan kegiatan verbal lain. Sedangkan pria hanya menggunakan salah satu hemisfernya, biasanya sebelah kiri. Yang kedua, otak wanita lebih tajam. Penglihatan wanita mulai menurun sejak memasuki usia 35-44 tahun. Sedangkan pria mulai usia 45-54 tahun. Nah, ketajaman otak wanita bukan hanya pada indranya, tetapi pada ingatan, pendengaran, dan perasaan. Ini membuktikan di mana jika seorang perempuan disakiti oleh pria, maka perempuan ini akan terus ingat ketika disakiti oleh pria tersebut dan susah untuk melupakannya. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.